الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، وبعد. Ikhwan yang saya muliakan, mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah ta'ala dalam membahas kitabul ilmi di kitab Sahih Muslim. Kitab tersahih kedua setelah Sahih Bukhari. Dan setinggi-tinggi hadis adalah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yang dikeluarkan bersama oleh Bukhari dan Muslim, atau yang kita kenal dengan nama muttafaqun alaih. Yang kedua, hadis yang hanya dikeluarkan oleh Bukhari. Dan yang ketiga, hadis yang hanya dikeluarkan oleh Muslim tanpa Bukhari. Kalau yang kedua, Bukhari tanpa Muslim. Yang pertama, kedua-duanya mengeluarkan sebuah hadis seperti beberapa hadis yang kita baca tadi, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Yang keempat, martabat yang keempat, sebuah hadis yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan ia dikeluarkan oleh para imam ahli hadis selain Bukhari dan Muslim, mengikuti syarat Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya, yakni ala syartihima, ala syartil Bukhari wa Muslim. Yang kelima, ala syartil Bukhari, dan yang keenam ala syartil Muslim, dan yang ketujuh syarat atas syarat para imam selain Bukhari dan Muslim. Itulah 7 martabat atau derajat tingkatan kesahihan hadis. Semuanya hadis sahih, tetapi hadis itu bermartabat, sama seperti kesikohan seorang rawi. Dari satu sisi sama-sama siqah, tetapi mereka berlebih kurang. Ada yang sangat siqah, ada yang sesiqah-siqah manusia, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Begitu juga martabat kelemahan hadis berlebih kurang. Mari kita lanjutkan masih di Kitabul Ilmi, dan kita memasuki bab yang ketiga dari bab yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan judul bab yang sesuai dengan hadis yang dibawakan. Bab ittiba'i sunanil Yahud wan Nasara. Bab mengikuti sunan, bentuk jamak dari sunnah,
cara atau perjalanan orang-orang Yahudi. Yakni hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim, yang juga hadis ini ditakhrij atau dibawakan atau dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, menjelaskan tentang kemu'jizatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa apa yang beliau kabarkan akan terjadi pasti terjadi, tidak dapat tidak, dan telah terjadi apa yang beliau katakan. Sebagian dari umat beliau mengikuti sunnahnya ahlul kitab. Bahkan belum jauh dari ingatan kita bagaimana sebagian kaum muslimin merayakan hari raya ahli kitab, paling tidak mengucapkan selamat pada hari raya mereka, dan ada fatwa yang membolehkannya. Demikian juga dalam masalah manhaj, dalam masalah suluk perjalanan kehidupan, dalam masalah peribadatan, persis seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsani. Biasanya ulama kalau haddatsani itu hanya berdua dengan syekhnya. Kalau haddatsana berjamaah. Haddatsani Suwaid bin Sa'id, lafaz qalanya itu banyak dihilangkan oleh para ahli hadis karena untuk meringkas tulisan. Karena mereka menulis bukan hanya 1.000, 2.000 hadis, bukan hanya 10, 20 ribu hadis, bukan hanya 100, 200 ribu hadis, tapi kadang-kadang ratusan ribu hadis. Kalau langsung qala itu akan banyak sekali. Bahkan haddatsani diringkas jadi sani, haddatsana diringkas jadi sana, akhbarana diringkas jadi ana. Ringkas. Kadang-kadang mereka tidak menulis selawat sallallahu alaihi wasallam untuk meringkas, tapi mereka mengucapkan dengan lisan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan tapi sallallahu alaihi wasallam tidak ditulis. Karena itu kalau antum membaca naskah asli Musnad Ahmad, tidak ada tulisan selawat karena Imam Ahmad mengucapkan dengan lisan untuk meringkas tulisan. Tapi meringkas selawat dengan sad, lam, ain, mim ini tidak dibenarkan. Kalau mau tulis dengan lengkap, kalau tidak cukup dengan ucapan. Cukup dengan ucapan. Haddatsana Hafs bin Maisarah, itu adalah lafaz yang hilang qala sebetulnya. Haddatsana Hafs bin Maisarah, haddatsani Zaid bin Aslam an Atha' bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri qala. Al-Imam rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini sampai kepada Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, latataba'unna, sungguh, yakni menunjukkan suatu kepastian, kamu akan mengikuti sunana, yakni bentuk jamak dari sunnah tadi, at-tariqah as-sirah,
cara-cara kelakuan yang biasa dilakukan alladzina min qablikum, orang-orang yang sebelum kamu, shibran bi shibrin, tidak secara keseluruhan tapi bertahap, sejengkal demi sejengkal, yakni sedikit demi sedikit, wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta, hatta jika demikian, yakni sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sedepa demi sedepa, dan lama-kelamaan kamu akan masuk dalam pengikutan kepada mereka secara mutlak, sehingga hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum, sehingga kalau sekiranya mereka masuk ke lubang dhab, niscaya kamu akan mengikuti mereka. Kulna, para sahabat bertanya sambil memastikan, yang menunjukkan pemahaman mereka bersih, yang menunjukkan kealiman mereka, bahwa mereka adalah utul ilm, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang diberi ilmu. Ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah mereka, yakni bukankah mereka itu Yahudi dan Nasara? Qala, beliau menjawab, faman, maka siapa lagi kalau bukan mereka? Menunjukkan bahwa para sahabat mengetahui bahwa orang-orang yang akan diikuti. Di sini Rasulullah SAW mengatakan kamu, tapi tidak ada seorang pun sahabat yang mengikuti sunnahnya ahli kitab. Tidak ada. Tidak manhajnya, tidak ibadahnya, tidak adab dan akhlaknya. Bahkan mereka memisahkan diri dari manhaj para sahabat, dari manhaj ahli kitab. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan la tattabi'unna, kamu. Berarti khitab ini tertuju kepada umat beliau. Sahabat tidak mengalaminya. Tabi'in juga tidak. Tabi'ut tabi'in juga tidak. Di belakang hari baru sebagian kaum muslimin mengikuti mereka. Di antara manhaj yang menjadi asas bagi ahli kitab adalah manhaj ilmiah dan amaliyah mereka, ilmu dan amal mereka. Al-Yahud berilmu, yakni ulama'nya mereka mengetahui, berilmu, tetapi mereka menyembunyikan ilmu dan tidak mengamalkan ilmu mereka. Al-Quran telah membukanya. Sedangkan Nasara beramal tanpa ilmu. Ini tafsir dari Al-Maghdub Al-Yahud, kata Nabi SAW. Ad-Dhalin An-Nasara, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sah oleh sebagian ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Itu asas ilmiah dan amaliyah. Jika ada kaum muslimin, yakni ulama mereka, yang menyembunyikan ilmu dan tidak mengamalkan ilmu, maka perjalanannya serupa dengan orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Jika ada kaum muslimin, para ahli ibadah mereka dan umumnya mereka
mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, maka serupa dengan orang-orang Nasara. Dan asas ahli kitab lagi, mereka telah membuat bid'ah di dalam agama mereka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memperingati umatnya agar tidak mengerjakan bid'ah. Maka yang membedakan umat ini dengan ahli kitab adalah manhaj ilmiah dan amaliyahnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini manhaj ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Umat Rasulullah SAW berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Amal itu adalah buahnya dari ilmu itu sendiri. Di antara asas lagi ahli kitab, mereka melakukan tahrif, perubahan secara besar-besaran terhadap agama Allah, terhadap Taurat dan Injil. Kita tahu Rabbuna Jalla Dzikruhu mengulang-ulang dalam firman-Nya, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka telah melakukan tahrif. Tahrif itu ada dua. Tahrif dalam arti merubah, mengubah lafaz pertama, dan yang kedua dalam arti merubah makna. Dua-duanya dilakukan oleh ahli kitab. Dan umat ini sebagiannya telah mengikuti itu, melakukan perubahan, tapi bukan perubahan lafaz, karena Al-Quran dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi mereka melakukan perubahan makna, sehingga sebagiannya telah memang di luar Islam walaupun mengatasnamakan Islam. Tanyakan kepada orang-orang Ahmadiyah, Al-Qadianiyah, dengan nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab. Mereka mengingkari ayat Al-Quran tidak? Khatamun Nabiyyin tidak. Lafaznya mereka tidak mengingkari, lafaznya mereka tidak rubah. Tapi yang mereka rubah apanya? Maknanya. Khatam itu mereka tahrif, yang harusnya adalah menutup dan mengakhiri, akhir dari segala sesuatu, tamat sudah, mereka rubah menjadi perhiasan yang dengannya mereka kufur. Demikian juga Jahmiyah dan orang-orang yang mengikutinya, mereka tidak mengingkari lafaz istiwa, tetapi mereka melakukan tahrif terhadap makna. Istiwa itu istaula, tangan itu kudrah, nuzul itu rahmat. Ini mengikuti ahli kitab. Demikian juga penyembahan kepada manusia. Ahli kitab telah merubah, khususnya Nasara, agamanya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, sehingga beliau yang seorang nabi dan rasul maka dijadikan sebagai Tuhan, dirubah oleh orang yang bernama Paulus, seorang Yahudi, sehingga Isa dijadikan Kristus, Tuhan yang disembah.
terjadi perubahan. Sebagaimana di Yahudi, Uzair diangkat sebagai anak Allah. Maka sebagian kaum muslimin telah mengikuti jejak mereka, mengangkat sebagian manusia sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Walaupun tidak secara langsung mereka menyembahnya, tetapi mereka telah menjadikan arbaban min dunillah. Ingat kisah Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kata Adi bin Hatim yang waktu itu masih Nasrani mengatakan kami tidak menyembah mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukankah kamu mengharamkan apa yang mereka haramkan dan menghalalkan apa yang mereka haramkan, yakni walaupun itu menyalahi nas Taurat dan Injil. Kata Adi, iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka ibadatuhum, itulah makna peribadatan kepada mereka. Walhasil kalau kita telusuri banyak sekali, dan ini merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di hadis ini tampak nyata dan jelas manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan mereka tahu siapa mereka ini, al-Yahud wan Nasara. Qala faman. Kemudian Imam Muslim membawakan beberapa riwayat wa haddatsana iddatun, tidak disebutkan namanya oleh Al-Imam Muslim karena ini hanya sebagai syawahid atau turuq mutaba'at. Iddatun wa haddatsana iddatun min ashabina an Sa'id bin Abi Maryam akhbarana Abu Ghassan wa huwa Muhammad bin Musarrif an Zaid bin Aslam bihadzal isnad nahwahu. Kemudian ini telah dimausulkan dari Abu Ghassan oleh rawi kitab Muslim ini. Kan setiap kitab itu ada rawinya, yang meriwayatkan dari Bukhari siapa-siapa saja, yang meriwayatkan dari Muslim siapa-siapa saja. Nah, yang meriwayatkan dari Muslim yang paling terkenal dan hanya satu-satunya ini adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan. Ini dia. Qala Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad yakni bin Sufyan haddatsana Muhammad bin Yahya haddatsana Ibnu Abi Maryam yakni Sa'id tadi Sa'id bin Abi Maryam haddatsana Abu Ghassan haddatsana Zaid bin Aslam an Ata ibn Yasar wa dzakara al-hadis nahwahu, sama mausul bersambung sanadnya. Ini bab yang ketiga. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Silakan cepat waktunya. Bismillah. Ustaz, apakah rawi Muslim yang menjadi syahid? Ustaz, ini rawi Imam Muslim yang dibawakan di dalam kitab Imam Muslim yang menjadi syahid, apakah bisa diitlaqkan sebagai rawi Imam Muslim? Enggak, tidak disebut namanya. Mutaba'at. Mutaba'at itu bukan rawi yang asli. Syawahid dan kalau rawi di Sahih Muslim dipakai sebagai mutaba'at, apalagi ini tidak disebutkan namanya. Yang disebutkan namanya tapi dipakai sebagai syawahid atau mutaba'at itu bukan rawi yang asli. Syukran. Ini ada pembicaraan panjang. Nah, ada lagi yang berkaitan dengan manhaj. Baik, kalau nggak ada, iya silakan. Cepat ya. Jazakallah khairan atas waktunya. Berkaitan dengan manhaj, Ustaz, apakah manhaji
Saya pernah dengar sebagian ulama bahwasanya kaum Khawarij di zaman salafus saleh dahulu dalam hal asma wa sifat itu bermanhaj salaf atau sama dengan yang lain. Nah, apakah ini maksudnya bagaimana? Apakah benar istilah tersebut bahwasanya kaum Khawarij atau orang sesat di masa salafus saleh itu dari segi asma wa sifat bermanhaj bagus manhajnya? Adapun dalam masalah yang lain seperti pemberontakan dan yang lain, mohon penjelasannya. Syukran. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti untuk mengatakan ke sana. Harus perlu bukti. Yang jelas Khawarij berpisah dari manhaj para sahabat. Nah, untuk melihat mazahib Khawarij ini, karena ia berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Ada yang satu sama, misalnya permasalahan khurud, sama mereka semuanya. Misalnya lagi pelaku dosa besar kafir dan kekal di neraka, ini mereka sama. Nah, kita perlu menelusuri kutubul firaq. Tidak dibicarakan tentang itu, karena mereka ini sudah berpisah dari manhaj para sahabat, bahkan berhadapan dengan para sahabat. Bahkan yang lebih kentara mereka ini jahil, seperti yang Nabi SAW katakan, sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam ini melekat ada pada mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa sepaham dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dalam bab yang sangat besar itu? Wallahu a'lam. Ya. Berkaitan dengan tahrif yang perubahan yang dilakukan oleh ahli kitab tadi disebutkan merubah lafaz ataupun makna. Berkaitan dengan ini yang ingin saya tanyakan, perbedaan antara ahli kitab yang sekarang, Yahudi dan Nasrani yang zaman sekarang, gimana hubungannya dengan Yahudi dan Nasrani yang zaman dahulu? Seandainya ada perbedaan di antara keduanya, konsekuensi tentang nanti sembelihannya dia apakah halal atau haram itu gimana, Ustaz? Tidak ada perbedaan, sama ahli kitab yang dahulu sama dengan ahli kitab yang sekarang. Sampai hari ini mereka pun melakukan tahrif. Apa yang ada di terjemahan Alkitab di Indonesia ini itu tidak ada di dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa lainnya. Sama ahli kitab. Kalau ahli kitab maknanya orang yang mengikuti masuk ke dalam agama ahli kitab. Ada dua, Yahudi dan Nasara. Siapa yang masuk ke dalam itu, maka dia masuk ke dalam ahli kitab, walaupun dia bukan dari Bani Israel, walaupun dia hidup sekarang, itu ahli kitab. Nah, terima kasih Ustaz atas waktunya, dan sebelumnya Anda mohon maaf kalau seandainya pertanyaan ini sudah Ustaz jawab atau sudah Ustaz jelaskan. Sudah ini berkaitan dijawab, ya, sudah Ustaz jelaskan gitu. Oh, nggak apa-apa. Ya. Ini Ustaz tentang bahwa misalnya kalian itu pasti akan mengikuti orang Yahudi dan Nasrani gitu. Gimana? Akan mengikuti
orang Yahudi dan Nasrani kan sunan. Maksud anak apakah ini ditinjau dari sisi aglabiyah Ustaz? Karena ketika konteksnya berbicara masalah pemikiran, karena ternyata banyak di antara kaum muslimin juga terpengaruhi dengan pemikiran ateis misalkan Ustaz. Ini gimana Ustaz? Syukuran Ustaz. Yang mengikuti ateis tentu lebih berbahaya lagi dari yang mengikuti ahli kitab. Karena ahli kitab lebih baik dari ateis. Karena tingkat kekufuran, karena kekufuran itu bertingkat. Dari satu sisi sama, tapi dari sisi lain berbeda. Ahli kitab, ia agama asalnya Islam, tapi mereka merubahnya. Ini kan sebagian, tidak semua kaum muslimin. Tidak semua kaum muslimin seperti itu. Sebagian mengikuti pemikiran-pemikiran yang jahil. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Bab keempat dari bab yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Kitabul Ilmi dari kitab Sahih Muslim. Bab halakal mutanatti'un. yakni teks hadis langsung diambil. Karena memang kadang-kadang para imam itu langsung memberikan judul bab dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas, batas apa? Tentu batas yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ghulu pada perkataan dan perbuatan. Kemudian Al-Imam dalam hadis nomor 2670 membawakan hadis dengan sanadnya. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Ini Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, penulis atau pengarang kitab Al-Musannaf. Beliau juga guru bagi Al-Imam Al-Bukhari. Haddatsana Hafs bin Ghiyath wa Yahya bin Sa'id an Ibn Jurayj an Sulaiman bin Atiq. Sulaiman bin Atiq. Sebagian ulama mengatakan bahawa rawi ini tidak sampai ke martabat atau derajat thiqatun, tetapi di bawahnya, seperti hasanul hadis atau saduq dan yang semakna, tapi tidak dhaif karena kesikahan berlebih kurang. Tetapi saya melihat bahawa ini kurang tepat. Yang tepat beliau thiqatun. Saya mengatakan ini karena dua hal. Yang pertama, jamaah telah meriwayatkan dari dia, yakni begitu banyak rawi yang meriwayatkan dari dia. Yang kedua, sebagian imam telah langsung mengatakan rawi ini thiqatun. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Ibn Hibban dan lain-lain. Karena itu tidak tepat kalau derajat rawi ini turun jadi hasan, tidak thiqah. Maka yang lebih tepat rawi ini thiqatun. Karena dua alasan tadi. Dan yang lebih dari itu, dia telah dipilih oleh Al-Imam Muslim sebagai rawi di kitab sahihnya, yang menunjukkan bahawa Al-Imam Muslim mensiqahkannya. Dan ini rawi asli di Sahih Muslim. Dia mengatakan an Talq bin Habib anil Ahnaf bin Qais an Abdullah
yakni Abdullah di sini Abdullah bin Mas'ud. Biasanya di hadis kalau disebut Abdullah saja itu Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Sabda yang singkat ini tetapi maknanya dalam. Barangkali kalau ditelusuri dan dibahas dan diberikan amsilahnya, contoh-contohnya, bisa menjadi satu jilid besar. Ini min jawami'il kalim. Mukjizat beliau adalah sanggup mengeluarkan perkataan yang singkat, bahkan paling singkat, tetapi maknanya luas dan dalam sekali. Beliau mengatakan halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang melampaui batas. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Qalaha thalathan, 3 kali. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam mensyarahkannya ayat ini, al-muta'ammiquna al-ghaluna al-mujawizuna al-hudud fi aqwalihim wa af'alihim. yakni orang-orang muta'ammiq yang berdalam-dalam padahal tidak ada faedahnya sama sekali. Al-ghalun, melampaui batas yang telah dibatasi oleh syarak pada perkataan dan perbuatan mereka. Kita lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang masalah ini. Ini permasalahan yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang ingin taat, bahkan sebagiannya ingin kembali kepada sunnah, tetapi melampaui batas. Saya pernah melihat anak kecil perempuan dipakaikan cadar. Ini melampaui batas. Cadar. Sedangkan tudung saja, jilbab saja, itu belum wajib. Apalagi cadar yang tidak wajib hukumnya menurut pendapat yang lebih rajih. Saya suruh buka ini. Anak perempuan kecil, mungkin sekitar umur 6-7 tahun. Ini al-ghulu, berbahaya. Ya. Kata Nabi SAW kepada Asma, Asma nanti kalau sudah perempuan itu apabila sudah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan itu, yakni muka dan telapak tangan, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud. Ada contoh yang menarik. Saya pernah mencatat sebuah hadis dalam sebagian tulisan saya. An Ibn Abbas qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata jam'in. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku pada pagi hari di Mina. Halumma ulqut li, ambil kerikil untukku. Falaqattu lahu hasayat, yakni pungut ambil untukku, yakni batu-batu kecil. Lalu kata Ibnu Abbas, aku mengambil batu-batu kecil. Hunna hasal khadfi, itu kerikil seperti buat katepel. Falamma wada'ahunna fi yadihi, maka ketika Nabi SAW meletakkan batu-batu itu di tangannya, qala, beliau bersabda, na'am bi amsali haula'i, dengan batu-batu yang seperti inilah kamu melempar jamrah. Kecil-kecil. Lihat orang ada, kalau sekarang sih mungkin sudah banyak tahu. Dulu ada yang pakai sendal, pakai sepatu, pakai payung, digebukin. Ini gulu. Kata Nabi SAW selanjutnya, wa iyyakum wal ghuluwa fid din. Awaslah kamu dari melampaui batas di dalam agama. Itu baru masalah batu kerikil untuk melempar jamrah. Nabi SAW telah mengatakan al-ghulu. Awas, lebih dari ini, lebih dari contoh ini, al-ghulu. Batu gede, batu koral.
fa innama halaka man kana qablakum bil guluwi fid din. Karena itu beliau mengatakan di sini halakal mutanatti'un. Khawarij, lihat al-ghulu, pelaku dosa besar tidak kufur, tetapi Khawarij mengatakan kafir dan kekal di neraka. Lihat Khawarij pada zaman sekarang terhadap para pembesar, para umara kaum muslimin yang sebagiannya tidak berhukum dengan hukum Allah, langsung dikafirkan. Bahkan negeri ini dikafirkan. Jangankan negeri ini, negeri Saudi pun dikatakan negeri kafir, melampaui batas. Lihat Syiah Rafidah telah menjadikan imam-imam mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Al-Ma'sum. Bahkan Khomeini, tokoh besar mereka pada abad ini, yang memegang wilayatul faqih sebagai pengganti Imam Mahdi mereka, Imam Mahdi hayalan mereka, khurafat mereka, pernah mengatakan di kitabnya Hukumatul Islamiyah bahwa imam-imam mereka tidak bisa dicapai kedudukannya oleh para malaikat muqarrab dan para rasul, yakni lebih tinggi. Dan di kitab yang sama Khomeini mengatakan bahwa para imamnya tidak pernah tersentuh oleh lalai dan lupa. Ini Allah, hanya Allah, dan Allah katakan wa ma kana rabbuka nasiya. Ini al-ghulu, dan ini berbahaya. Dari orang yang bersemangat kemudian jahil, lalu timbullah gulu ini. Ya, Rasulullah SAW hanya kerikil. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dan lain-lain. Ya ayuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Iya, ada yang mau bertanya lagi? Sebelum kita hentikan, ini mau duhur ya. Duhur ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan atas faedahnya Ustaz. Tadi di awal Ustaz sedikit bercerita tentang negeri Naisabur yang itu sampai disebutkan sebagai Darussun. Saya pernah membaca di kitab Al-Mukhtasar Al-Hafiz tentang bagaimana tersebarnya madhab Syiah di Iran. Di antaranya raja meminta fatwa kepada ulama. Waktu itu ulama Sunni memberikan fatwa, tapi fatwanya itu memberatkan. Lalu dia bertanya kepada ulama Syiah, dia suka. Mungkin ada tambahan faedah Ustaz. Kenapa negeri yang begitu luar biasa, penuh dengan ahli hadis bisa berubah seperti itu? Saya kira ini sangat menarik dari segi sejarah Ustaz. Betul. Saya kira orang yang paling sering menceritakan kejadian itu. Saya tidak cukup waktu, udah azan. Barangkali mau dilanjutkan nanti pada zuhur, kalau antum ya capek saya lanjutkan. Waktu zuhur saya tidak bisa menjawab lagi, udah waktu sudah masuk masjid. Kalau mau lanjut nanti ba'da shalah langsung kita ya, langsung kita bahas lagi ya. Kalau mau saya siap aja, insyaallah taala ya. Kalau mau ya taib, nanti akan saya jawab itu.
Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.